Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa dan selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, hingga di kesempatan ini, kesempatan yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahannya, kebaikan untuk kita semua. Kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita walaupun masih dengan secara online. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh dalam belajar, tetap ikhlas dalam menuntut ilmu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhoannya kepada kita, memberikan pemahaman yang baik, memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang barokah. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih berkaitan dengan nikah. Di pertemuan yang lalu kita membahas bab pertama dalam kitab nikah, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian menikah, dalil disyariatkannya menikah. Kita juga telah membahas hikmah atau tujuan dari pernikahan. Lalu kita juga membahas cara Islam dalam memilih pasangan. Kemudian kita telah membahas tentang lamaran atau khitbah. Kita juga telah membahas nazar. Dan pembahasan terakhir yang kita bahas di pertemuan lalu berkaitan dengan syarat-syarat pernikahan. Baik, pada kesempatan ini kita akan murojaah terlebih dahulu syarat-syarat pernikahan. Kemarin ada 4 syarat pernikahan yang telah kita bahas bersama. Yang pertama adalah memilih dan menentukan pasangan yang ingin dinikahi. Sehingga gak boleh ada seseorang mengatakan kepada suatu keluarga, ada seorang laki-laki bilang, "Pak, saya izin menikah dengan putri Bapak." Padahal anak-anak perempuan Bapak tersebut ada lebih dari 4 misalnya, ada 5 misalnya. Tapi laki-laki tersebut tidak menentukan yang mana. Yang pertama kah, kedua, 3,
keempat, atau yang kelima. Dia cuma mengatakan, saya ingin menikah dengan putri bapak. Nah, ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Harus ditetapkan yang mana, sebutkan namanya yang jelas, agar penentuannya lebih dipahami. Oh, ternyata dia memilih yang kedua, memilih yang ketiga misalnya. Begitu pula jika seorang bapak mengatakan kepada laki-laki, hai pemuda, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Si bapak itu anak perempuannya ada banyak, dan bapak tersebut tidak menentukan anak mana, anak perempuannya yang mana yang ingin dinikahkan dengan pemuda yang dia ajak bicara. Ini nggak benar. Jadi syarat pertamanya harus ditentukan. Jadi nggak boleh sembarangan. Dan ini menunjukkan bahwasannya nikah nggak bisa dibuat main-main. Taib. Kemudian yang kedua adalah ridho. Keridoan dari laki-laki dan perempuan untuk dinikahi. Rela. Ridho itu rela, menerima. Karena kalau misalnya dipaksa sehingga yang perempuannya nggak ridho atau yang laki-lakinya juga nggak terima, pernikahannya tidak sah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Beliau mengatakan, la tungkahul ayyimu hatta tustakmaro. Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai diminta pendapatnya. Ditanya, mau gak sama si fulan? Anti mau gak nikah lagi sama si fulan? Tanya, jangan ujuk-ujuk, kamu pokoknya harus nikah. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Walal bikru hatta tusta'zan. Dan tidak boleh menikahkan seorang gadis, atau gadis tidak boleh dinikahkan sampai dia diminta izinnya. Mau gak nikah sama si ini? Mau. Ya, dan gadis itu kalau mau dia ngomong mau, kalau mau kadang dia diem. Kalau dia diem berarti dia mau. Tapi kalau dia nggak mau, dia bakalan bersuara, enggak, saya nggak mau. Karena keridoan itu adalah pondasi kuat untuk membangun rumah tangga. Kalau misalnya rumah tangga diawali dengan tidak keridoan, maka akan sulit membangun rumah tangga tersebut dengan mudah, dengan baik, dengan lancar, sulit membangunnya. Berbeda halnya ya kalau misalnya seorang ayah telah mendidik putrinya dengan baik sekali, tapi memang anak perempuan itunya yang kurang ilmunya, kurang imannya, sehingga dia memilih calon prianya yang jauh dari yang namanya agama Islam, jauh dari yang namanya ketaatan kepada Allah. Dia memilih pemuda yang rusak agamanya. Maka tentu ayahnya gak mengizinkan. Dan ayahnya mendatangkan calon suami yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, bagus perangainya, sikapnya. Dan dipaksa anak perempuan itu untuk menikah
Ini tidak masalah karena demi kebaikan agamanya. Namun alangkah baiknya jika pernikahan tersebut berdasarkan keridhaan dan masing-masing pilihan adalah orang-orang yang memiliki agama yang baik. Yang dimaksud dengan memiliki agama yang baik itu bukan berarti dia kental banget ibadahnya, dalam sekali ilmu agama, enggak. Ya, enggak juga seperti itu. Tapi dia tidak melanggar syariat Islam dengan bangga, enggak. Dan dia mau berusaha untuk belajar memperbaiki dirinya, itu lebih baik. Baik. Kemudian yang ketiga yang telah kita bahas juga adalah wali dalam pernikahan. Seorang perempuan ketika menikah harus dinikahkan oleh walinya. Siapa walinya? Ayahnya, anak laki-lakinya, kakek kandungnya, saudara laki-laki kandungnya, paman kandungnya juga bisa. Dan wali bagi seorang perempuan itu harus laki-laki yang sudah dewasa, memiliki akal sehat, berstatus merdeka, dan memiliki amalan yang baik. Tindakannya bagus, perbuatannya juga perbuatan yang baik, bukan orang-orang yang fasik, yang melanggar aturan Islam. Kata Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali. Kalau lalu keempat, pembahasan terakhir yang kita bahas di pertemuan lalu adalah tentang saksi. Saksi atas akad pernikahan, harus adanya saksi. Ya, dalam menikah selain ada wali perempuan, ada mempelai laki-laki, harus ada saksi juga, dan ada ijab kabul. Taib ahibati fillah, itu dia pembahasan yang kita lewati di pertemuan lalu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan masih syarat-syarat pernikahan. Dan syarat pernikahan yang akan kita bahas di kesempatan ini adalah syarat pernikahan yang kelima, yang terakhir. Yuk kita buka buku fikih muyassarnya. Al-khamis, syarat yang kelima, khuluwuz zawjaini minal mawani'i allati tamna'u minaz zawaji. Khuluwuz zawjaini, tidak adanya pada mempelai laki-laki atau pada mempelai perempuan, tidak ada minal mawani, suatu penghalang, allati tamna'u minaz zawaj, yang menghalangi untuk pernikahan. Pada diri laki-laki dan pada diri perempuan nggak ada penghalang yang menghalanginya melangsungkan pernikahan. Min nasabin au sababin, baik penghalang tersebut bentuknya adalah nasab atau karena suatu sebab. Karadhain wa musaharatin wa ikhtilafiddin. Contohnya adalah contoh penghalang yang pertama, susuan, sepersusuan, atau dalam ilmu fikihnya radha'ah. Yang kedua, hubungan pernikahan,
punya hubungan kekeluargaan berdasarkan pernikahan, musaharah. Atau yang ketiga, ikhtilafid din, perbedaan agama. Wa nahwi dzalika minal asbab, dan contoh-contoh atau penghalang-penghalang yang lainnya, ka'an yakuna ahaduhuma muhriman bihajin, seperti salah satu dari mempelai baik laki-laki atau perempuan dia sedang ihram haji au umratin, atau sedang ihram umrah. Taib. Jadi poin kelima ada dari syarat pernikahan. Poin kelima dari syarat pernikahan adalah masing-masing dari mempelai laki-laki atau perempuan tidak memiliki penghalang untuk melangsungkan pernikahan, dan penghalang ini bisa berupa nasab. Contoh nasab misalnya, ternyata dia saudara kandung, cuman sejak kecil terpisah. Ketika dewasa ketemu lagi, cuman gak saling mengenal. Ketemu, deket, pengen nikah. Ternyata pada saat hendak melangsungkan pernikahan, ada orang mengatakan, wahai fulan dan fulana, sesungguhnya kalian berdua ini adalah saudara kandung. Langsung pada saat itu nggak jadi menikah, karena nggak bisa menikahi saudara kandung atau saudara sepersusuan. Ya, kalau misalnya nih ada seorang ibu punya anak perempuan dan ibu tersebut menyusui anak tetangganya, dan anak tetangganya ini laki-laki. Kenapa disusuin sama ibu tersebut? Mungkin ibunya meninggal setelah melahirkan anak laki-laki itu. Kemudian ibu yang punya anak perempuan ini menyusui bayi laki-laki tersebut. Disusuin, maka bayi laki-laki tersebut secara hukum Islam dinyatakan sebagai anak ibu tersebut karena telah menyusu dengannya. Karena dinyatakan sebagai anak ibu tersebut, maka bayi laki-laki ini nggak bisa menikah dengan anak-anak perempuan si ibu tersebut. Lah kan cuma tetanggaan, dia bukan keluarga. Ya walaupun dia cuma tetangga, dia nggak punya hubungan keluarga. Tapi ketika anak laki-laki itu menyusu dengan seorang ibu yang punya anak perempuan, tetangganya, maka dia sudah menjadi anak ibu tersebut, dan dalam hukum Islam disebut dengan anak sepersusuan. Ya, sehingga anak laki-laki tersebut nggak bisa menikah dengan anak-anak perempuan ibu yang menyusuinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian hubungan musaharah, hubungan pernikahan. Kakak kita nikah sama, kakak kandung kita nikah sama seorang perempuan. Maka kitanya nih sebagai adiknya nggak bisa menikahi saudari kandung perempuan yang dinikahi oleh kakak kita. Misalnya kakak kita ya nikah sama perempuan namanya Zainab, ya nikah sama perempuan namanya Zainab. Si Zainab ini punya adik kandung, ya punya adik kandung namanya Fadilah misalnya. Nah kita ya melihat kakak kita menikah dengan si Zainab, kita pengen nikah sama si Fadilah. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita dengan si Fadilah sudah memiliki hubungan, namanya hubungan musaharah, hubungan pernikahan. Dan di antara penghalang yang menghalangi seseorang untuk menikah adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Ya, tidak boleh
menikah jika agamanya berbeda. Ustadz, tapi saya pernah dengar kalau seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan ahli kitab. Dan yang dimaksud dengan ahli kitab itu adalah Yahudi atau Nasrani. Iya, boleh. Tetapi beberapa ulama mengatakan hendaknya seorang laki-laki muslim tidak langsung memilih menikah dengan perempuan dari kalangan ahli kitab. Karena kalau seperti itu kasihan perempuan-perempuan muslim nanti akan banyak yang tidak menikah. Akhirnya menjadi gadis ya sepanjang hidupnya. Kasihan. Harus lebih mendahului memilih perempuan yang muslim dulu ketimbang yang ahli kitab. Kalau selain ahli kitab boleh gak? Nggak boleh. Misalnya Hindu, Buddha, itu nggak boleh dinikahi. Dan contoh lain yang menghalangi seseorang untuk menikah adalah dalam keadaan ihram. Lagi ihram haji atau ihram umroh, dia sedang melaksanakan haji atau dia sedang melaksanakan umroh. Ketika di tanah suci dia melihat perempuan dan dia tertarik untuk menikahinya. Padahal dia sedang haji dan dia pengen melangsungkan akad nikah, ini gak bisa. Karena kondisi ihram sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh mengharamkan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Ya, jadi poin kelima adalah tidak adanya penghalang pada diri laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Taib. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan rukun-rukun nikah. Berarti syarat nikah sudah selesai ya. Kita ulang, syarat nikah ada 5. 1. Penentuan pasangan. Yang mana yang mau dinikahin. Yang kedua, ridho masing-masing mempelai. 3. Wali. 4. Saksi. Dan yang kelima, tidak ada penghalang. Itu syarat-syarat nikah. Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan yang baru tentang arkanun nikah. Rukun-rukun pernikahan. Wa arkanun nikah allati biha qawamuhu wa wujuduhu. Rukun-rukun pernikahan, dan yang dimaksud rukun-rukun pernikahan ini adalah qawamuhu, pondasi pernikahan. Ini rukun-rukun pernikahan. Perlu kita pahami, rukun pernikahan itu adalah pondasinya pernikahan dan sebab yang menjadikan pernikahan itu bisa terwujud, menjadi sah, dianggap betul, dianggap benar. Jadi ini rukun-rukun ini juga perkara penting dalam pernikahan yang harus diperhatikan dengan baik. Gak boleh disepelekan karena dia adalah pondasi pernikahan. Al-awwalu, yang pertama al-aqidan. Pelaku yang melangsungkan akad nikah. Ya, orang yang ingin melangsungkan akad nikah disebut dengan al-aqidan. Siapa pelaku yang melangsungkan akad nikah? Wa huma zauju wa zaujatu. Tentunya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Al-khaliyani min mawani' zawaj. Di mana kedua-duanya ini tidak ada penghalang yang menghalanginya dari melangsungkan akad pernikahan. Allati sabaqatil isyaratu ilaiha. Di mana penghalang-penghalang nikah ini sudah kita sebutkan tadi sebelumnya. Wallati dzikruha fi bahthil muharramat.
dan akan dirinci pembahasan tentang penghalang-penghalang nikah, yang diantaranya adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ya, jadi rukun pertama adalah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, atau disebut dengan al-aqidani. Dan kedua mempelai ini adalah orang-orang yang sah untuk melangsungkan pernikahan karena tidak memiliki penghalang. Jadi penghalang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, di antara rukun nikah adalah ijab. Apa itu ijab? Huwa lafdhu shadiru minal wali. Ucapan as-shadir yang datang minal wali, dari walinya perempuan. Jadi walinya perempuan ini harus berucap kata. Au man yaqumu maqamahu. Atau ucapan ijab ini juga bisa datang dari wakil wali. Misalnya walinya si perempuan itu sakit atau sedang safar jauh. Lalu perwaliannya diberikan kepada petugas KUA, kepada penghulu. Nah, maka penghulu itu adalah wakil untuk wali perempuan. Bilafdi inkahi au tazwid, di mana ijab ini menyampaikan perkataan menikahkan atau mengawinkan. Ya, jelas ya. Jadi ijab ini adalah ungkapan untuk menikahkan atau untuk mengkawinkan seorang perempuan dengan laki-laki. Dan ijab ini datangnya, diucapkannya oleh wali perempuan atau wakilnya. Sering kita dengar ya, wali perempuan mengatakan, saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama Fulana binti Fulan. Ini namanya ijab. Dan ijab termasuk rukun dalam pernikahan. Yang ketiga adalah qabul. Apa itu qabul? Wa huwa lafdhu shadiru minaz zawji. Adalah ungkapan as-shadir yang datang minaz zawji, dari mempelai laki-laki, au man yaqumu maqamahu, ya, atau wakilnya, misalnya mempelai laki-lakinya qadarullah bisu, tidak bisa berbicara, maka dia memberikan wakil atau dia mendatangkan wakil untuk mengucapkan, ya, untuk mengucapkan kalimat qabul. Dan kalimat qabul ini jika diungkapkan oleh mempelai laki-lakinya langsung, maka bentuk ucapannya adalah qabiltu, saya terima, atau raditu hadza zawaja, saya ridho dengan pernikahan ini. Nah, ini kan biasa kita dengar ya, seorang mempelai laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan sekian. Begitu. Nah, lafaz qabul adalah lafaz yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Jangan sampai terbalik ya. Ijab itu adalah lafaz yang disampaikan oleh wali perempuan, dan qabul adalah ucapan yang disampaikan oleh laki-laki mempelai pria. Wala budda min taqaddumil ijabi alal qabul. Dan ucapan ijab harus lebih dulu disampaikan daripada
ungkapan qabul. Ya, jangan sampai qabul dulu baru ijab. Tiba-tiba laki-lakinya mengatakan saya terima nikahnya. Lah, walinya aja belum mengatakan saya nikahkan, dia udah main terima-terima aja. Ya, ingat, nggak harus mengucapkan lafaz ijab dulu baru mengucapkan lafaz qabul. Begitu urutannya. Ini dia 3 perkara yang termasuk dalam rukun-rukun pernikahan. Taib selanjutnya al-mas'alatus sabi'atu, pembahasan yang ke-7. Al-muharramatu fin nikah. Perempuan yang haram untuk dinikahi. Ini perempuan-perempuan gak boleh dinikahi nih. Wah, siapa nih? Yuk kita simak supaya kita tidak salah. Al-muharramatu fin nikahi kisman. Perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi ada 2 macam. Dibagi menjadi 2 kelompok. Kismut tahrimil mu'abbadi. Perempuan-perempuan yang gak boleh dinikahi selama-lamanya, gak boleh. Wa kismut tahrimil mu'aqqati. Perempuan yang tidak boleh dinikahi tapi tidak selamanya. Ya, tidak selamanya. Ada waktu, ada saat di mana dia bisa dinikahi. Taib, biar pemahaman kita bisa lebih tepat dan gak salah, yuk kita lanjutkan dulu. Intinya perempuan yang tidak boleh dinikahi ada 2. Ada yang gak boleh dinikahi sama sekali, dan ada yang bisa dinikahi pada saat tertentu. Al-qismul awwalu, kelompok pertama. Al-muharramatu ta'bidan. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Yahrumu ta'bidan arba'a asyrata. Afwan. Yahrumu ta'bidan arba'a asyrata imra'atan. Ada 14 perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya. Sab'un yahrumna bin nasab. 7 perempuan di antara 14 itu haram dinikahi karena berdasarkan nasab. Ya, alasannya karena nasab. Wa sab'un bisabab. Dan 7-nya lagi haram dinikahi karena sebab, bukan karena nasab. Ya, tadi kan jadi ada 14 perempuan yang gak boleh dinikahi selama-lamanya. 7 haram karena nasab, 7 lagi haram karena sebab. Wa yuqsadu bit ta'bidi, dan yang dimaksud dengan selama-lamanya ada mujawazi nikahihinna abadan. Tidak boleh menikahinya sepanjang hidup kita. Mahmakanatil ahwal. Mahmakanatil ahwal. Bagaimanapun kondisinya. Walihadhil hurmatu salah satu asbab. Dan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi ini, ya, perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi selamanya ini ada 3 sebab. Ya, ada 3 sebab. Sebab yang pertama al-qarabah, kekerabatan, hubungan keluarga. Wal musahara, hubungan pernikahan. Waradha, hubungan persusuan. Ya, ada 14 perempuan yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. 7 karena nasab, 7-nya lagi karena sebab. Ya, dan karena nasab atau karena sebab itu ada 3. Ya,
Ada 3 kalau dirinci lagi, karena nasab atau karena sebab itu ada 3. Apa 3 hal tersebut? 3 hal yang menjadikan perempuan itu tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Sebab yang pertama adalah al-qarabah, hubungan keluarga. Sebab yang kedua adalah al-musaharah, hubungan pernikahan. Sebab yang ketiga adalah ar-radha, hubungan persusuan. Awalan, sebab yang pertama, al-muharramatu bil qarabah. Siapa sih perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi selama-lamanya? Karena alasan qarabah, karena alasan hubungan keluarga. Yang pertama, adalah ibu. Nggak boleh menikahi ibu selama-lamanya. Lagian siapa Ustadz yang menikahi ibu? Ada, ya. Bahkan pernah ya terdengar di berita televisi ada seorang anak menikahi ibunya. Di mana itu terjadi? Di luar negeri. Nggak boleh. Ada anak saking sayangnya sama ibunya, supaya ibunya nggak disakitin sama laki-laki lain, dia nikahin. Nah, ini nggak boleh. Wal nenek dari ibu nggak boleh dinikahi. Wa ummul abi, dan nenek dari bapak. Ibu kandung, nenek kandung nggak boleh dinikahi selama-lamanya. Wa yu'abbaru anhunna bi usulil insan. Dan Islam menetapkan bahwa ibu dan nenek adalah pokok nasab manusia, sumber adanya manusia. Pokok, ya, dasar manusia. Pokok dasar nasab seseorang. Yang pertama. Terus yang kedua, perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya karena hubungan keluarga. Yang kedua adalah al-bintu, anak perempuan kandung. Wa bintul binti, cucu dari anak perempuan kandung. Wa bintul ibni, cucu dari anak laki-laki kandung. Lagian masa iya ada seorang bapak nikahin anak kandungnya? Ada ya ikhwan. Dan ini terjadi, pernah terdengar di berita televisi, terjadi di luar negeri. Ada seorang ayah saking ingin menjaga anaknya supaya gak disakitin sama laki-laki lain, sama dia dinikahin. Nah, ini gak boleh. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il insan. Dan Islam menyatakan bahwasannya anak perempuan dan cucu perempuan adalah cabang dari keturunan seseorang. Ats-tsalits, yang ketiga, di antara perempuan yang tidak boleh diharamkan, di antara perempuan yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena alasan keluarga adalah al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung. Awil ukhtu li'ab, saudari sebapak. Jika ada seseorang punya saudari sebapak, maksudnya sebapak adalah bapaknya satu tapi ibunya berbeda. Au ukhtu li atau saudari seibu, artinya ibunya sama bapaknya berbeda. Mungkin yang laki-laki bapaknya udah meninggal, terus ibunya nikah lagi, kemudian lahirlah anak perempuan. Itu namanya saudari seibu. Wa yu'abbaru anhunna bi ufuru'il abawaini. Dan saudari sekandung, saudari sebapak, saudari seibu ini Islam nyatakan sebagai cabang manusia, cabang seseorang dari orang tua. Cabangnya seseorang dari orang tua yang sama. Arabi yang keempat, bintul akhi syakik, keponakan
dari saudara laki-laki kandung, wa bintul akh li ab wa bintul akh li keponakan perempuan dari saudara laki-laki sebapa dan keponakan perempuan dari saudara kandung seibu. Keponakan-keponakan itu tidak boleh dinikahi. 4. Kemudian yang kelima, bintul ukhti syakikoh, keponakan dari saudari sekandung. Auliab, keponakan dari saudari sebapa. Aulium, keponakan dari saudari seibu. Keponakan kandung tidak boleh dinikahi. Mau keponakan itu datangnya dari saudara kandung kita, saudara sebapa, saudara seibu, atau saudari sekandung, saudari sebapa, saudari seibu, tidak boleh dinikahkan. Asadis yang keenam, al-amatu, bibi kandung. Siapa yang dimaksud dengan bibi? Ukhtul ab, saudari kandungnya bapak kita. Bisa dipanggil bibi, bisa dipanggil tante. Wa mithluha, dan yang sama dengannya adalah amatul ab wa amatul ya. Amatul ab wa amatul Siapa itu amatul ab? Amatul ab adalah bibinya bapak kita. Berarti lebih di atas. Bibinya bapak kita lebih di atas. Derajatnya. Wa amatul bibinya ibu kita yang lebih di atas urutan nasabnya. Bibi kita nggak boleh kita nikahin. Bibi kita itu siapa? Yaitu saudari bapak kita. Bibi bapak kita dan bibi ibu kita juga nggak boleh dinikahin. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il jaddaini min jihatil abi. Dan bibi ini dinyatakan oleh Islam sebagai cabangnya seseorang dari kakek nenek, dari kakek jalur bapak, dari kakek yang datangnya dari jalur bapak. Asabi yang ketujuh, al-khalah, bibi juga, tapi bedanya kalau yang keenam tadi bibi dari bapak, maksudnya dia adalah saudarinya bapak kita, adik atau kakaknya bapak kita, maksudnya begitu. Sedangkan poin ketujuh adalah bibi dari ibu kita, dimana dia adalah kakak atau adik perempuan ibu kita. Itu disebut dengan kholah. Ya, jadi dalam bahasa Arab, kalau bibi dari ayah itu dipanggilnya amatun. Kalau bibi dari ibu dipanggilnya kholatun. Amah dan kholah sama-sama perempuan yang tidak boleh dinikahi selamanya. Wa mithluha kholatul wa kholatul abi. Bibi kita, bibi ibu kita, bibi bapak kita nggak boleh dinikahi. Wa yu'abbaru anhunna bi fur'il jaddaini min jihatil Dan bibi kholah ini dinyatakan oleh Islam sebagai cabangnya seseorang dari jalur nenek yang datang dari ibu. Intinya ya ikhwan, 7 perempuan yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Yang pertama, ibu dan nenek. Yang kedua, anak perempuan dan cucu perempuan. Yang ketiga, keponakan dari saudara laki-laki. Yang keempat, keponakan dari saudari perempuan.
Yang kelima, saudari perempuan kita. Yang keenam, bibi dari jalur ayah yang disebut dengan amatun. Yang ketujuh, bibi dari jalur ibu yang disebut dengan khalatun. Ini 7 orang ini gak boleh dinikahi selama-lamanya dan haram menikahinya. Fahaula ini suatu 7 golongan perempuan ini la yajuzu nikahu wahidatin minhunna bihalin. Tidak boleh menikahi salah satunya dengan keadaan apapun. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurimat alaikum ummahatukum. Haram bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian. Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian. Wa akhwatukum, saudari-saudari perempuan kalian. Wa ammatukum, bibi-bibi kalian. Wa khalatukum, bibi-bibi kalian dari jalur ibu. Wa banatul akhi, keponakan-keponakan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, keponakan-keponakan perempuan dari saudari-saudari perempuan. Ini 7 golongan perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh kita selama-lamanya. Thanian, yang kedua, ya, perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Yang kedua alasannya adalah al-muharramatu bil musahharah. Perempuan yang diharamkan untuk dinikahi karena ada hubungan pernikahan. Adanya hubungan pernikahan yang disebut dengan al-musahharah. Wa yahrumu biha al-ati, perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi karena musahharah adalah berikut ini. Al-awwal, yang pertama, zaujatul abi, istrinya bapak. Lah, istrinya bapak kan ibu kita, tapi kan gak mesti ibu kandung, bisa jadi ibu tiri. Bapaknya menikah lagi, ya, maka anak tiri ini gak boleh menikah dengan istri bapaknya tersebut, ibu tirinya. Wa mithluha zaujatul jadi, dan contohnya juga adalah menikah dengan istrinya kakek. Kakek dari bapak atau kakek dari ibu gak boleh menikahi istrinya kakek. Dan pengharaman menikahi istrinya bapak atau istrinya ibu dikarenakan adanya musahharah, hubungan pernikahan. Wa yu'abbaru anhuna bizaujatil usul, dan Islam menyatakan perempuan-perempuan ini adalah istri-istri dari pokok nasab manusia, pokok nasab seseorang. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tankihu ma nakaha aba'ukum, janganlah kalian menikah dengan perempuan yang telah dinikahi oleh bapak kalian. Minan nisa, dari perempuan-perempuan, illa ma qad salaf, terkecuali pada masa yang telah lampau, kecuali pernikahan itu terjadi sebelum datangnya ajaran Islam. Itu nggak masalah, ya, nggak dosa, tapi langsung diputuskan. Innahu kana fahishatan, karena yang demikian itu menikahi istri yang dinikahi oleh bapak itu adalah perbuatan fahisyah yang amat keji, wa maktan, sangat dibenci Allah, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan hidup yang ditempuh. Yang kedua, zaujatul ibni, istrinya anak. Anak kita misalnya punya istri, gak boleh dinikahi istrinya.
kita nggak boleh menikah dengan istrinya anak. Yang jelas ya. Dan ini tak perlu kita pahami, ini ilmu. Ada di sebagian wilayah dunia yang sudah nggak punya ilmu seperti ini, makanya dia pun menikah dengan istri anaknya. Waliyadzubillah. Wa zaujatu ibnil ibni, istrinya cucu, istrinya anak, istrinya cucu. Wa bunul binti, baik cucu itu dari anak laki-laki kita atau cucu itu dari anak perempuan kita, intinya cucu. Jika seorang cucu menikah dengan perempuan, nah perempuan itu nggak boleh dinikahi oleh kakeknya cucu tersebut. Wa hakadza zaujatul furu, dan demikian pula istri-istri anak keturunan nggak boleh dinikahi. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan haram bagi kalian menikahi istri-istri milik abnaikum, anak kandung kalian, alladzina min aslabikum. Ya, atau dengan kata lain, nggak boleh menikah dengan mantu. Dan lebih jelas ya. Tayyib. Atsalits, yang ketiga, umuz zaujah, ibunya istri. Ibunya istri. Seseorang punya istri, istrinya punya ibu. Nah, orang tersebut nggak boleh menikah dengan ibu istrinya. Wa mithlu ummiha jami'u usuliha minan nisa, dan yang sama hukumnya dengan ibunya istri adalah perempuan-perempuan yang datang dari ibunya istri ke atas. Neneknya istri, cicitnya istri misalnya kalau masih ada. Ini tidak boleh dinikahi. Atau dengan kata lain, mertuanya. Nggak boleh menikahi mertua. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ummahatu nisaikum, ibu-ibu istri kalian atau mertua kalian haram bagi kalian untuk menikahinya. Wa haula'i tsalatsatu yahrumna bimujarradil aqd, bimujarradil aqdi. 3 perempuan yang telah disebutkan tadi, mereka menjadi haram pada saat berlangsungnya akad nikah. Hanya dengan berlangsungnya akad nikah langsung haram. Sawa'un dakhala bisababi al-muharrimi aw lam yadkhul. Sawa'un, sama atau tidak ada bedanya. Dakhala bisababin, apakah sudah terjadi hubungan suami istri, aw lam yadkhul atau belum. Misalnya aja ya, misalnya begini. Ini kan ada 3 ya, kita ambil 1 aja. Kita punya istri ini, ada seorang perempuan kita nikahi, dan dia masih punya ibu, dan ibunya masih hidup. Ketika kita mengucapkan ijab kabul dalam akad pernikahan, saat itu ibunya dia langsung haram untuk kita nikahi. Dengan kata lain, mertua kita udah langsung haram kita nikahi. Mau kita sudah melakukan hubungan suami istri dengan istri kita atau belum, hanya sekadar ucapan saya terima nikahnya, saat itu langsung secara otomatis haram menikahi ibu mertua. Padahal kan awalnya ibu mertua itu adalah orang lain. Tapi ketika kita telah menikah dengan anaknya, melangsungkan akad nikah dengan anaknya perempuan, anak perempuannya, maka ketika kita mengucapkan saya terima nikahnya, ibunya langsung haram. Mau kita sudah berhubungan dengan istri kita atau belum, langsung haram. Itu maksudnya.
Arabi yang keempat, bintu zaujah, anak perempuannya istri. Wahiyal musammatu birrabibah. Dan inilah yang disebut dengan robibah. Siapa itu robibah? Anak tiri perempuan. Jadi misalnya ada seseorang menikah dengan janda dan janda tersebut punya anak perempuan. Kalau anak laki-laki ini telah menikah dengan janda tersebut, telah melangsungkan akad nikah dengan janda tersebut, maka laki-laki itu nggak boleh menikahi anak perempuan si janda itu. Fahiya haramun ala zauji ummiha. Anak tiri perempuan itu haram dinikahi oleh bapak tirinya. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Dan haram bagi kalian menikahi anak-anak tiri kalian yang dia sudah berada dalam pemeliharaan kalian karena ibunya sudah kalian nikahi. Ya, haram bagi kalian menikahi anak-anak tiri dari istri yang telah kalian campuri. Nah, ini perlu kita pahami nih ya ikhwan. Anak tiri gak boleh dinikahi sama bapak tirinya ketika bapak tirinya itu sudah berhubungan suami istri dengan ibu kandungnya si anak itu. Ya. Misalnya ada laki-laki namanya Umar. Laki-laki tersebut menikah dengan janda namanya Zainab. Si Zainab ini punya anak perempuan dari suaminya yang dulu namanya Fadilah. Nah, si Umar ini ketika menikah dengan Zainab, lalu dia sudah berhubungan badan, berhubungan suami istri. Pada saat itu secara otomatis si Umar tidak boleh menikah dengan si Fadilah, anak tirinya. Berbeda halnya misalnya Umar telah melangsungkan akad nikah dengan Zainab. Udah mengatakan saya terima nikahnya. Tapi belum melakukan hubungan suami istri. Lalu si Umar melihat anak perempuannya si Zainab yaitu Fadilah. Lalu dia tertarik pengen menikah dengan si Fadilah. Boleh gak? Boleh. Dia ceraikan si Zainab lalu dia nikah sama si Fadilah. Dia ceraikan ibunya Fadilah lalu dia nikah sama si Fadilah. Dengan catatan dia belum melakukan hubungan suami istri dengan Zainab. Oleh itu masih boleh. Kemudian wala yushtaratu fit tahrimi an takuna rabibatu tarabbat fi hujri zauji ummiha. Pengharaman ini tidak harus kondisi anak tiri berada dalam didikan atau pangkuan ayah tirinya. Gak mesti anak tirinya itu ada di satu rumah ayah tirinya. Kalau misalnya berbeda rumah pun tetap udah gak boleh. Atau anak tirinya itu sudah punya kemampuan untuk mencari nafkah sendiri. Sehingga dia gak butuh sama nafkah dari bapak tirinya. Tetap aja selama itu anak tirinya dia dan si bapak tiri telah berhubungan suami istri dengan ibu kandung si anak tiri tersebut, maka udah gak boleh dinikahin anak tirinya. Wa innama dzukira qaidul hijri li bayanil ghalib. Akan tetapi disebutkan pernyataan si anak tiri tersebut berada sama bapak tirinya. Berada dalam satu rumah dengan bapak tirinya atau ditanggung sama bapak tirinya nafkahnya dia. Itu kan penyebutan hal ini hanya penyebutan secara umumnya ya seperti itu yang terjadi. Ketika seseorang menikahi janda, maka anaknya akan dia bawa juga. Tinggal bersama laki-laki tersebut dalam satu rumah. Karena sudah menikah dengan ibunya.
Kan umumnya juga begitu. Ini hanya sekadar keumuman yang terjadi. Fahadhil bintu tahrumu ala rajuli idza dakhala bi ummiha. Anak tiri ini menjadi haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki jika laki-laki tersebut telah menikah dengan ibu anak tiri itu dan telah melangsungkan hubungan suami istri. Fa in lam yadkhul biha, jika seorang laki-laki yang menikah dengan janda dan janda itu punya anak perempuan namun belum melakukan hubungan suami istri, misalnya setelah melangsungkan akad nikah dengan si janda, dia melihat anak perempuannya lebih cakep. Lalu dia ceraikan. Kamu saya ceraikan ya, saya pengen nikah sama anak kamu saja. Misalnya begitu. Tapi ini kejem bener ya. Tentu anaknya nggak bakalan mau. Parah, ibu anak diceraiin lalu dia pengen nikah sama anak, nggak bakalan mau. Tapi kemungkinan ya ada sebab yang lain. Misalnya seorang laki-laki menikah dengan janda yang punya anak perempuan. Setelah akad nikah nggak lama si janda itu meninggal padahal belum melangsungkan hubungan suami istri. Maka si laki-laki itu boleh menikah dengan anak perempuan si janda itu. Fa innahu yajuzu lahu nikah ibnataha. Ya, si laki-laki itu boleh menikah dengan anak perempuannya si janda ketika belum melakukan hubungan badan dengan si janda, belum melakukan hubungan suami istri dengan si janda. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam takunu dakhaltum bihinna. Tetapi jika kalian belum bercampur, belum melakukan hubungan suami istri dengan janda tersebut, fala junaha alaikum, maka kalian boleh menikah dengan anaknya si janda itu. Taib. Kemudian yang kelima, yahrumu alal mar'ati zauji ummiha. Haram bagi seorang perempuan menikah dengan suami ibunya. Ya itu kan bapaknya, ya nggak mesti bapak kandung, bisa juga kan bapak tiri. Wa zauju ibnatiha, atau suami anak perempuannya. Haram bagi seorang perempuan menikahi suami anak perempuannya, menantunya nggak boleh. Wa bni zaujiha, atau haram bagi perempuan untuk menikah dengan suami cucu perempuannya. Wa abu zaujiha, dan haram bagi perempuan untuk menikah dengan bapak suaminya atau mertuanya. Jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bisa dipahami dengan baik. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.